A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua, saya, Anda semua, keluarga kita semua, negeri kita yang tercinta ini selalu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Mata pelajaran kita hari ini adalah nahwu wassarfu. Sekalian nanti dengan muhadatsah. Nahwu wassarfu itu adalah pelajaran yang isinya tentang tata cara menggunakan bahasa Arab dengan baik. Tujuan akhir dari pelajaran ini adalah diharapkan semua santri kita, khususnya kelas 7, itu bisa menggunakan bahasa Arab dengan baik. Bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Arab dengan baik. Pelajaran bahasa Arab itu sebetulnya tak sulit, mudah sekali. Kalau bahasa orang Melayu kami gampang betul, mudah betul. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan itu dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Terjemahannya kira-kira kata Allah, sudah kami mudahkan Al-Qur'an. Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dipahami, untuk dihafal. Pertanyaannya kata Allah, fahal min muddakir, tapi apakah ada yang mau mengingatnya? Apakah ada yang mau mempelajarinya? Apakah ada yang mau mempraktekkannya? Itulah pertanyaannya. Jadi santri kita yang kelas 7, percayalah Anda, kalau Anda ada niat untuk bisa berbicara menggunakan bahasa Arab, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, untuk bisa menulis bahasa Arab dan mengarang bahasa Arab dengan tata bahasa yang baik, maka Anda harus serius mempelajari mata pelajaran Nahwu wassarfu. Kenapa? Karena kalau pelajaran itu tidak serius dipelajari, dasarnya tidak kuat, maka sampai kemanapun puan-puan belajar bahasa Arab tidak ada gunanya, omong kosong. Itu sama waktu di SD kita dikenalkan dengan huruf A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Mustahil kita bisa membaca tulisan bahasa Indonesia kalau huruf abjadnya kita tak tahu, menulisnya kita tak tahu, mustahil. Sama dengan pelajaran bahasa Arab. Jadi puan-puan semuanya harus perhatikan materi yang akan saya sampaikan. Materi ini simple saja dulu karena ini masih daring. Insya Allah tanggal 2 kita akan tatap muka. Materi yang simple ini diharapkan betul-betul Ananda pahami, masukkan ke dalam sumsum. Kalau tak paham silahkan bertanya dengan saya. Jadi ketika Ananda sudah masuk nanti tanggal 2 Agustus, kita tidak lagi mengulang materi ini, tapi akan kita tambahkan dengan materi yang lain. Gitulah kira-kira pengantar dari saya. Oke? Judul pertama yang akan kita bahas adalah tentang kata benda. Kata benda. Dalam bahasa Arab disebut dengan isim. Sudah, itu saja. Isim. Macam mana tulisannya? Nanti kalau kita tatap muka kita kasih tahu macam mana tulisannya. Dengarkan baik-baik. Kata benda itu, kalau ditanya kepada orang Indonesia, apa saja yang masuk kata benda? Pasti jawabannya pena, pensil, meja, rumah dan lain sebagainya. Tapi begitu ditanya tentang misalkan kambing, apakah kambing masuk kata benda? Banyak orang bilang, oh kambing bukan kata benda, kambing itu adalah hewan. Puan-puan yang saya hormati, dalam bahasa Arab, kata benda itu adalah semua benda yang ada di muka bumi ini. Kambingkah dia, kucingkah dia, anginkah dia, kipas anginkah dia, airkah dia, ikankah dia. Pokoknya semua benda yang ada di muka bumi itu disebut dengan kata benda. Titik. Selesai. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, kata benda dalam bahasa Arab itu bentuknya banyak, modelnya banyak. Sama dengan kamu pakai jilbab, ada yang lurus gitu saja, ya kan? Ada yang berlingkar-lingkar di lehernya sampai tercekik ini, tak bisa bernapas.
ada yang macam-macam. Sama dengan kata benda. Ya, perhatikan baik-baik. Bentuk kata benda yang pertama namanya kata ganti atau dhamir. Puan-puan yang saya hormati, puan-puan pernah menghafal dulu waktu di SD atau di MDA atau di SDIT kalimat huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sudah pernah menghafal itu? Kalau sudah pernah menghafal itu, itulah yang disebut dengan kata ganti dalam bahasa Indonesianya atau dhamir dalam bahasa Arabnya. Puan-puan semuanya, ini sangat super duper penting. Kenapa penting? Karena dari sinilah nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan kata kerja lampau. Dalam bahasa Arab nanti ada istilahnya. Bagaimana kita menggunakan kata kerja yang sekarang. Bagaimana kita menggunakan kata kerja yang akan datang. Contoh paling simpel misalkan, saya melihat kamu. Betul? Ini kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Mustahil bisa kita terjemahkan kalau kita tidak tahu apa bahasa Arabnya saya. Nih pembahasannya tentang dhamir. Kemudian mustahil bisa kita terjemahkan dalam bahasa Arab kalau kita tak tahu macam mana cara menggunakan kata kerja melihat dalam bahasa Arab. Oke? Mustahil kita bisa membuat kalimat ini dalam bahasa Arab yang betul kalau kita tidak tahu apa terjemahannya kamu ke dalam bahasa Arab. Nah, dengarkan baik-baik. Jenis kata benda pertama adalah kata ganti atau dhamir. Yang mana dhamir itu yang 14 biji itu. Yang huwa huma hum sampai dengan ana nahnu itu wajib dihafalkan. Masukkan dalam tulang sumsum. Jangan cuma di kepala, tulang sumsum. Nah, itu jenis pertama, kata ganti. Penting, sangat super duper penting. Kenapa? Kalau ini sudah tak dikuasai, maka yang lain pasti tidak akan bisa Anda pahami dengan baik. Sudah? Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk kata benda didahului oleh huruf alif dan lam. Oke? Perhatikan, dengarkan baik-baik. Salah satu contoh kata benda, anggap saja buku. Buku itu bahasa Arabnya apa? Kitabun. Kita tulis kitabun pakai tanwin. Kitabun. Di depan tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Kitabun itu adalah kata benda. Jadi kalau kamu membaca dalam bahasa Arab, ada kalimat di depannya tidak ada alif lam. Ya. Di belakangnya tanwin, mau fathah dhammatain atau fathatain atau kasrotain, itu pasti kata benda, pasti kata benda. Sudah? Cuman model yang kedua adalah didahului oleh alif lam. Oke, ilustrasi yang paling mudah gini saja. Dulu guru saya pernah menyampaikan bahwa kata benda ini seolah-olah diumpamakan perempuan. Perempuan itu ciri perempuan yang paling nampak itu adalah pertama dia pakai jilbab, yang kedua rambutnya panjang, pakai jilbab, yang kedua rambutnya panjang. Berarti kalau ada perempuan tak pakai jilbab macam mana? Itu tak usah kita masukkan kategori. Ada perempuan yang rambutnya pendek atau botak, jangan kita masuk kategori. Perempuan yang paling mantap itu adalah perempuan pertama dia pakai jilbab, yang kedua rambutnya panjang. Oke, dengarkan, perhatikan baik-baik cakap saya. Perempuan pakai jilbab itu kita kasih inisial dengan alif lam. Nih, alif lam ni berarti perempuan pakai jilbab. Nah, paham ya? Oke. Tanwin di belakang ini itu kita kasih simbol rambut panjang, rambut panjang. Dah. Oke? Perempuan itu kata benda itu macam perempuan. Ciri-ciri perempuan itu pertama dia pakai jilbab. Yang kedua rambutnya panjang. Ingat, pakai jilbab itu alif lam. Rambutnya panjang itu tanwin. Oke, clear? Oke, perhatikan baik-baik. Di mana-mana perempuan kalau sudah pakai jilbab,
Apakah rambut panjangnya nampak? Jawabannya tentu tidak nampak. Saya ulang sekali lagi. Perempuan kalau dia pakai jilbab, apakah rambut panjangnya nampak? Tentu tidak nampak. Artinya, kata benda kalau sudah dipakaikan jilbab, didahului oleh alif lam, kita tulis di bawah. Kita ada jilbabnya, ya. Maka rambutnya tidak boleh panjang, rambut panjangnya tak boleh nampak. Kenapa tak boleh nampak? Karena sudah ditutupi oleh jilbab. Artinya rambut panjang tanwin tidak boleh ditulis lagi. Tidak boleh ditulis Alkitabun. Kenapa tak boleh ditulis Alkitabun? Karena perempuan ini sudah pakai jilbab, maka rambutnya tidak boleh nampak. Kalau sudah tidak boleh nampak, caranya macam mana? Tanwinnya dibuang. Jadilah Alkitabun. Oke. Rumah itu bahasa Arabnya baitun. Baitun. Baitun pakai rambut panjang. Apa sebab dia pakai rambut panjang? Karena dia tak menggunakan jilbab. Tapi kalau dia sudah menggunakan jilbab, maka rambut panjangnya tak boleh nampak. Jadinya al-baitu. Ada jilbabnya, rambut panjangnya tak nampak. Tidak boleh ditulis al-baitun. Kenapa? Karena dia sudah pakai jilbab, maka rambut panjangnya tidak boleh nampak. Dah ada dua nih. Pertama kata ganti, yang kedua didahului oleh jilbab atau alif lam. Ingat, alif lamnya jilbab, tanwinnya rambut panjang. Kalau sudah ada jilbab, maka rambut panjangnya tak boleh nampak. Begini ada contohnya. Ada jilbab, rambut panjangnya tak boleh nampak. Yang salah itu yang begini. Kenapa salah? Sudah ada jilbab, kok rambut panjangnya masih nampak? Berarti salah dia pakai jilbab. Jadi macam mana caranya untuk menampakkan rambut panjangnya? Buangkan jilbabnya. Buangkan jilbab, nampaklah rambut panjang. Oke, paham ya? Mudah saja. Oke. Yang bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga ada istilahnya laki-laki dan perempuan. Kata benda itu ada jenisnya laki-laki, ada jenisnya perempuan. Tapi tak semuanya bisa. Laki-laki dijadikan perempuan, perempuan dijadikan laki-laki. Tidak bisa. Ya, perhatikan baik-baik. Apa contohnya? Biasanya kata benda yang bentuknya perempuan itu di belakangnya ada tamar butoh. Tamar butoh itu yang bulat ini. Sementara yang laki-laki itu tidak ada tamar butoh. Tidak ada tamar butoh. Contoh paling simpel. Alkitabu. Ada jilbab dia? Ada jilbab. Rambut panjangnya boleh nampak? Tak boleh nampak. Huruf terakhirnya ada tamar butoh? Tidak ada tamar butoh. Inilah yang disebut dengan laki-laki. Sudah? Yang lain misalkan al-qalamu. Al-qalamu artinya apa? Pena. Pakai jilbab dia? Pakai jilbab. Rambut panjangnya nampak? Tak boleh nampak. Kenapa tak boleh nampak? Karena dah pakai jilbab. Ada tamar butoh? Tidak ada. Laki-laki. Sudah? Kita balik yang perempuan. Al-madrasatu. Apa arti al-madrasatu? Sekolah. Rumah sekolah. Ada jilbabnya? Ada. Mana jilbabnya? Al. Oke. Kalau dah ada jilbab, rambut panjangnya boleh nampak? Tidak boleh nampak. Itu. Huruf terakhirnya ada tamar butoh? Ada. Mana? Ini dia. Inilah disebut dengan perempuan. PL. Oke. Al-madrasah itu artinya sekolah. Bisakah al-madrasatu yang perempuan ini dijadikan laki-laki, kemudian al-kitabu laki-laki dijadikan perempuan?
Jawabannya boleh jadi bisa, boleh jadi tidak. Macam mana cara menentukan? Perhatikan. Kalau ternyata kata benda itu salah satu syaratnya adalah tidak bisa melahirkan, tidak bisa hamil dia, maka tak boleh dirubah-rubah. Contoh, al-madrasatu perempuan artinya sekolah. Bisakah sekolah ini dirubah jadi laki-laki? Tidak bisa. Kenapa? Karena sekolah tidak melahirkan. Kamu hati-hati. Jadi nanti kamu ubah pula dia jadi perempuan, laki-laki, tak bisa kan? Kenapa? Sekolah tak bisa melahirkan. Alkitabu, laki-laki, bisa tak dirubah jadi perempuan? Alkitabatu, tidak bisa. Kenapa tak bisa? Dia tidak bisa melahirkan. Jadi yang mana satu contoh yang bisa dirubah? Contoh, at-talibu, ini artinya murid laki-laki. Perhatikan, ada jilbabnya, bukan murid laki-lakinya, ada jilbabnya, ada kata bendanya. Rambut panjangnya tak boleh nampak. Ada tamar butoh di belakang? Tidak ada, laki-laki. Bisa dia jadi perempuan? Bisa. Apa sebab? Karena murid itu bisa melahirkan. Murid siapa yang bisa melahirkan? Murid perempuan. Caranya macam mana? Tengok, perhatikan baik-baik. Atau tulis dulu, tambahkan tamar butoh. Perhatikan harokatnya, dhammahnya dirubah jadi fathah. At-talibatu, ini laki-laki, ini perempuan. Apa tanda kalau ini perempuan? Tamar butoh. Apa tanda ini laki-laki? Tidak ada tamar butoh. Ingat, setiap yang ada jilbab didahului oleh alif lam, maka rambut panjang tanwinnya tidak boleh nampak. Sangat salah sekali kalau ditulis at-talibatun. Salah. Kenapa salah? Karena sudah pakai jilbab. Salah sekali kalau ditulis at-talibun. Kenapa salah? Sudah pakai jilbab, rambut panjang tidak boleh muncul. Wallahu a'lamu bissawab. Inilah materi dasarnya. Mudah-mudahan bisa dengan mudah puan-puan pahami ini. Kalau ini sudah paham, percayalah cakap saya, kita sudah meletakkan fondasi yang kuat. Wallahu a'lam bissawab. Kalau tidak paham silakan bertanya ke nomor HP saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.